Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil Ihsan Hanafi dari kelompok 3 PAIB Metodologi Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan mengawali presentasi mengenai pengertian teori belajar kognitif. Bisa diketahui atau disimpulkan, belajar merupakan suatu proses pemikiran yang sangat kompleks dan sangat komprehensif bagi manusia, tersistematis karena pada proses belajar semua aspek internal dan eksternal yang dimiliki manusia saling berhubungan. Proses ini merupakan diterimanya suatu stimulus dari luar kemudian diterima sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki. Terus kemudian teori belajar yang kognitif merupakan suatu proses yang menekankan bahwa di setiap bagian-bagian dan bagian-bagian akan saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Maksudnya adalah bahwa teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, penyimpanan, pengelolaan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau bisa disebut akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Ya, cukup sekian. Saya, Desi Puspitaningrum dengan NIM 201200043, akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori belajar kognitif. 1. Jean Piaget. Piaget lahir pada 19 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Kaitannya dengan perkembangan kognitif, Jean Piaget mengemukakan tahap-tahap yang harus dilalui seorang anak dalam mencapai tingkatan perkembangan proses berpikir formal. Tahapan tersebut adalah A. Tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Anak yang berada pada tahap ini pengalamannya diperoleh melalui perubahan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori koordinasi alat indera. B. Tahap praoperasi, usia 2-6 tahun. Pada tahap ini adalah tahap pengorganisasian operasi konkret. Istilah operasi yang digunakan di sini adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklarifikasi sekelompok objek. C. Tahap operasi konkret, usianya 6-12 tahun. Anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar. Tahap-tahap ini anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. D. Tahap operasi formal, usia 12 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu mengadakan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalam jiwanya, melainkan dan asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial sehari-hari. Mereka terlibat secara aktif dalam interaksi sosial, ada kerjasama di antara anggota kelompok tersebut. Perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang seiring dengan teori sosiogenesis, dimensi kesadaran sosial sebagai
bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivatif. Yang ketiga yaitu Robert Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terdapat proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sebagai keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia, diantaranya ada satu reseptor atau alat indera, menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Dua yaitu sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris yang terdapat pada syaraf pusat. Fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Yang ketiga, short term memory atau memori jangka pendek yang bisa menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan untuk menentukan maknanya. Yang keempat yaitu long term memory atau memori jangka panjang, menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Yang kelima yaitu response regenerator atau penciptaan respon, yang bisa menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Yang selanjutnya yaitu Jerome Bruner. Teori pembelajaran yang terkenal dari Bruner adalah teori belajar yang menggunakan konsep. Yang dimaksud konsep adalah sebagai kategori mental yang membantu mengklarifikasi objek, kejadian atau ide-ide pada setiap objek, setiap kejadian, setiap gagasan yang membentuk seperangkat himpunan dengan ciri-ciri umum yang relevan. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran bukan hanya kecerdasan semata, tetapi juga mencakup bagaimana proses belajar yang mereka lakukan. Dengan adanya tahapan-tahapan dalam proses belajar yang menggunakan 3 tahap belajar menurut teori Bruner. Implikasi teori belajar Bruner dalam pembelajaran adalah dengan menyajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misalnya, contoh mau mengajarkan bentuk bangun datar segi 4, sedangkan bukan contoh adalah berikan bangun datar segi 3, segi 5, atau lingkaran. Yang kelima yaitu David Ausubel. Belajar bermakna yang dicetuskan oleh David Ausubel merupakan suatu proses dikaitkannya informasi-informasi yang baru dengan konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif seseorang. Belajar bermakna adalah pembelajaran di mana seseorang dapat menghubungkan ilmu-ilmu baru yang diperolehnya dengan ilmu-ilmu yang telah ia peroleh sebelumnya. Hasil dari pembelajaran teori Ausubel ini adalah suatu proses pembelajaran yang setelah proses pembelajarannya akan mendatangkan kognitif. Oleh karena itu, kognitif dapat merupakan hal yang penting dalam pembelajaran bermakna. Yang terakhir yaitu Kurt Lewin. Menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan baik yang berasal dari individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan, kejiwaan maupun yang berasal dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan. Bagi Lewin, pembahasan atas perilaku seseorang senantiasa harus dikaitkan dengan konteks lingkungan di mana perilaku tersebut ditampilkan. Intinya, teori medan berupaya menguraikan bagaimana situasi yang ada atau felt di sekeliling individu berpengaruh pada perilakunya. Ciri-ciri utama dari teori medan Lewin adalah 1. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. 2. Analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan dari mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Dan yang terakhir, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dalam digambarkan secara matematis. Demikian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu yang C, pandangan teori kognitif tentang proses belajar. Menurut teori kognitif, proses belajar merupakan suatu proses yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan setiap tahapan atau prosesnya. Jika proses belajar terjadi secara terpisah-pisah ataupun membagi materi, maka hasil belajar yang akan diperoleh tidak akan terlihat berhasil atau tidaknya bagaimana kemampuan memahami materi yang diajarkan tersebut. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasilnya.
teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teori ini, seluruh bagian dari pengetahuan saling berhubungan. Tindakan pemisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut atau kehilangan makna. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang adalah prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori kognitif. Teori kognitif beranggapan bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku individu ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang diri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam teori kognitif, belajar pada prinsipnya adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan tingkah laku yang konkret. Di sisi lain, teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Seperti diungkapkan oleh Winkel bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berhubungan dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan itu bersifat relatif dan berbekas. Secara umum, prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori kognitif antara lain yang pertama yaitu belajar merupakan suatu bentuk pemahaman akan informasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pada proses berpikir yang kompleks. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Yang kelima, hasil pembelajaran tidak hanya bergantung pada informasi yang diberi. Implikasi teori kognitif dalam pendidikan agama Islam. Teori belajar kognitif ini memiliki kesinambungan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, dengan tokoh teoritis kognitif lainnya. Dari tokoh-tokoh tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam satu kali proses pembelajaran, sama halnya dengan teori belajar kognitif yang mengharuskan pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik agar mereka mampu berpikir untuk mengasah kognitifnya dan tidak hanya paham secara teoretik saja, melainkan paham dan mampu mengamati secara langsung di lingkungan sekitarnya serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan kognitivisme, belajar diartikan sebagai perubahan informasi serta ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan. Selanjutnya diserap dalam pikiran, kemudian diaplikasikan melalui tindakan di lapangan. Terjadinya belajar saat pengetahuan baru didapatkan pengetahuan lama diubah oleh pengalaman. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.